Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, a'azzanallahu, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan bab yang ke-170. 81. 181 ya. Qala al-muallif rahimahullah, yakni Imam Al-Bukhari membahas mengenai babul ladzi yasbiru ala adanas, itu bukan? Bab tentang orang yang bersabar terhadap gangguan orang lain, begitu. Kemudian hadis yang ke-182, maksud saya bab yang ke-182 adalah babus sabr alal adha, bab sabar terhadap gangguan. Ini sifatnya umum, ya. Kalau yang di atas bab sabar menghadapi gangguan orang lain. Bab yang ke-181, di sini Imam Bukhari mendatangkan satu riwayat, yakni riwayat yang ke-388. Hadisnya sahih. Selain terdapat dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan ini tertera dalam kitab Silsilah Shahihah. Kata Imam Bukhari, hadatsana Adamu qala hadatsana Syu'bah 'anil A'mas an Yahya bin Wathab an Ibni Umar an Sallallahu qala. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, baru diceritakan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, mukmin yang bergaul dengan orang lain, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar atas gangguan mereka, ya, khairun, itu lebih baik, minalladzi la yukhalitun nas, daripada orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain. Wala yasbiru ala adahum, sudah tidak pernah bergaul, juga tidak sabar atas gangguan mereka. Hadis ini sahih.
Hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Yang juga hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan ini tertulis dalam kitab Silsilah Shahihah. Artinya hadis ini sahih. Begitu. Hadis ini sahih. Syekh Syuaib Al-Arad juga mengatakan isnadu sahih ala syarti Shaykhain. Kata beliau sanadnya qawi. Hadis ini sahih. Apa di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yakni hadis ini sedang menceritakan bahwa bergaul ya dengan orang lain itu merupakan salah satu jalan untuk menyebarkan akhlak yang baik dan juga keutamaan-keutamaan serta mengambil teladan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di mana Rasul telah menjadikan keteladanan bagi siapa saja yang bergaul dengannya. Makanya Nabi kita yang mulai bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah kamu dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Itu kata Rasulullah. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Syekh Abdullah Al-Bassam pernah menjelaskan bahwa orang yang diizinkan untuk bergaul dengan orang lain adalah orang yang memiliki dua kategori. Pertama, orang tersebut dapat mewarnai orang lain. Yang keduanya, orang tersebut diperlukan oleh masyarakatnya. Jadi kalau dia bisa memberikan warna orang lain dan diperlukan oleh masyarakatnya, maka bergaulah. Dan kita semua sudah tahu bahwa memang yang namanya pergaulan itu akan memberikan ta'athur. Yaitu akan meninggalkan jejak. Akan memberikan pengaruh. Makanya pepatah bilang al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Yang namanya persahabatan pasti akan menimbulkan tabiat. Akan mencuri tabiat. Dan apabila mereka mengganggu kita, kemudian kita bersabar, maka itu khairun, yakni lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah afdalul hal, keadaan yang lebih utama, wa aktsaru sawaban, pahala yang lebih banyak, wa a'dhamu ajran, ganjaran yang sangat agung daripada seorang muslim yang tidak suka bergaul dengan orang lain dan ternyata tidak sabar dengan gangguan mereka. Artinya i'tizal, menyendiri ya dari orang-orang, bahkan menjauhi mereka, tidak tinggal bersama dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak berinteraksi dengan mereka. Lalu kemudian ketika kena sesuatu, lalu dia pun merengek, dia pun tidak sabar, maka ini jauh lebih jelek. Maka dari hadis yang pertama ini diambillah faidah bahwa fihi fadl mukhalatah ma'an nas 'ala al-ujlah wal wahdah. Dari hadis tersebut ini jadi dalil tentang apa? Tentang keutamaan bergaul ya dengan orang lain daripada ujlah, daripada menyendiri.
Li'anna alladhi yukhalitun nas ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya. Karena orang yang bergaul dengan orang lain, dia dapat menyuruh kepada kebaikan, dia dapat mencegah dari kemunkaran, bahkan wa yuzawiduhum bi tawjihatihil qayyimah, bahkan dia bisa membekali orang lain dengan nasihat-nasihat, dengan arahan-arahan yang qayyimah, arahan-arahan yang berharga. Bahkan wa bihada yusawidul amna was-salah fil mustama'. Bahkan dengan sebab inilah yusawidul amna, ya, dia dapat, ya, menjadikan rasa aman was-salah fil mustama' dan kebaikan di masyarakat sesuatu yang dapat meningkatkan derajatnya, sesuatu yang dapat meninggikan derajatnya. Artinya dia tahu seberapa pentingnya memberi rasa aman kepada orang lain, seberapa pentingnya berbuat baik kepada orang lain, seberapa besar pengaruh keamanan di masyarakat, seberapa besar pengaruh kebaikan di masyarakat. Dia akan tahu tentang faedah itu. Ini sebabnya dikatakan apa? Fadlu mukhalatatin nas wa muamalatihim 'alal i'tizalihim wal bu'di anhum. Bahwa ini merupakan keutamaan bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan mereka daripada, ya, berujlah, menyendiri, daripada menjauhi mereka. Daripada berujlah, daripada menyendiri, menjauhi mereka, mendingan seperti tadi. Selanjutnya, jemaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab yang 182. Bab sabar alal adha, bab sabar alal adha, menghadapi gangguan. Didatangkan hadis 389. Dan hadis ini ternyata terdapat pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari. 390 juga terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ini adalah dua hadis yang dituangkan dalam kitab ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala hadatsani Al-A'mas an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu, kata Nabi, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adan yasma'uhu. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang dia dengar minallahi azza wa jal, daripada Allah azza wa jal. Wa innakum la yadda'una lahu walada, karena sesungguhnya mereka telah menuduh Allah mempunyai anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuqum, namun Allah tabaraka wa taala, yakni la yu'afihim, Allah azza wa jalla menolaknya dari mereka sesuatu yang Allah tidak sukai, namun tetap wa yarzuquhum, Allah tetap memberi apa? Rezeki. Allah tetap memberi rezeki. Ini luar biasa. Luar biasa. Coba mana yang lebih hebat
daripada tuduhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan Allah punya anak. Ya kan? Allah punya istri enggak. Tapi Allah dituduh punya anak. Ini hebat. Allah dituduh dengan sesuatu yang bermacam-macam. Tetapi Allah bersabar menghadapinya. Ini hadis ke-390. Hadis ke-389. Hadis yang ke-390, hadis ini juga sahih. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahmatullah hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mas qala sami'tu Syaqiqan yaqul, kata Syaqiq, qala Abdullah, telah berkata Abdullah. Kalau disebut Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan bahwa qasama Nabi SAW qismatan kaba'di makana yaksimu. Faqala rajul min al-ansar, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullahi azza wa jal. Qultu ana la aqulana Nabi SAW fa'ataituhu wa huwa fi ashabihi fasarartuhu fasaqqa dhalika alayhi fataghayyara wajhu wa ghadiba hatta watitu anni lam akun akhbartuhu thumma qala qad udhiya Musa bi akthar min dhalika fa sabara. Apa katanya? Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah melakukan pembagian dalam suatu pembagian. Seperti sebagian perkara yang dia bagi. Maka ada seorang laki-laki dari Ansor berkata, demi Allah, innaha lakismatun, sesungguhnya dia adalah satu pembagian ma'urida biha wajhullah, yang tidak bertujuan mencari wajah Allah. Masya Allah ya. Nabi Muhammad diomong seperti itu. Kita kan tahu Nabi Muhammad pasti melakukan sesuatu karena siapa? Karena Allah. Ini dituduh bahasanya apa? Demi Allah, dia adalah pembagian ma'urida biha wajhullahi azza wa jal. Yang ternyata katanya itu bukan karena mengharapkan wajah Allah. Tidak bermaksud kepada wajah Allah. Qultu ana, kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku berkata, ya, la aqulana lillahi sallallahu, aku tidak akan mengatakannya kepada Nabi sallallahu. Ya, fa'ataituhu, lalu aku mendatangi Nabi, wa huwa fi ashabihi, sedangkan Nabi sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya. Fasarartuhu, lalu aku berupaya untuk menggembirakannya. Fasyaqqa dzalika alaihi, ternyata hal itu memberatkan atas Nabi. Wattaghayyara wajhuhu, dan dia wajahnya berubah. Wa ghadiba, dan dia marah. Hatta waditu anni lam akun akhbartuhu, sampai-sampai aku ingin untuk tidak memberitahukannya. Tsumma kemudian Rasul bersabda, oh rupanya Rasul sudah dikasih tahu ya oleh siapa? Jibril. Qad udhiya Musa, kata Rasul, Musa telah diganggu bi aksar min dalika, yang lebih banyak dari itu. Fasabar, lalu dia bersabar. Maksudnya apa? Maksudnya kamu jangan khawatir kalau kamu menyampaikan berita itu kepadaku, aku tetap akan bersabar. Karena apa? Karena Nabi Musa pun juga pernah ya, pernah diganggu, dan memang Nabi Musa itu kan PS siapa? Yahudi.
Yahudi. Dan memang seluruh ulul azmi minar rusul yaitu mimin, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh, itu semuanya mendapat gangguan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Allah pun dalam Quran menyebutnya mitsaqan ghalidha. Apa itu mitsaqan ghalidha? Mitsaqan ghalidha artinya adalah perjanjian yang sangat apa? Yang sangat kuat. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Saya ulang lagi, ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Saya bacakan firman Allah yang mulia yang berkenaan dengan mitsaqan ghalidha. Pertama, ini berkenaan dengan perjanjian pernikahan dalam surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khuduna? Bagaimana mungkin kalian mengambil mas kawin itu? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sebagian kamu sudah mendatangi sebagian yang lain dan mereka para wanita sudah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian. Perjanjian yang kuat dari kalian dalam pernikahan disebutnya mitsaqan ghalidha. Karena memang di antara ujian yang sangat hebat adalah itu pergaulan suami istri. Itu sangat hebat. Disebutnya mitsaqan ghalidha yaitu ikatan yang sangat kuat. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 154 Allah berfirman. Ini berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah, wa qulna lakum, dan kami yang agung berfirman kepada mereka, la ta'du fis sabti, kamu jangan melampaui batas pada hari Sabtu, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, maka kami telah angkat perjanjian yang kuat dari mereka lantaran mereka melakukan sesuatu yang melampaui batas pada hari Sabtu. Siapa ini? Yahudi. Diangkat perjanjian oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 154. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab, yaitu pada di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 Allah berfirman, dan ingatlah kami ambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian mereka, wa minka, dan dari kamu ya Nuh, dari kamu ya Muhammad, wa min Nuhin, dari Nuh, wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa wa Isa bin Maryam, dari Musa dan Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami angkat dan kami ambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad SAW, yakni ini Abdullah bin Mas'ud ini mau menyampaikan ini, aduh takut banget itu ya, khawatir Rasul marah, dia bersatu bergembira, ternyata Rasul sudah diberitahu. Maka fasaqad dzalika alaihi wasallam, hal tersebut memberatkan kepada Nabi, wattaghayyara wajhuhu, dan wajah dia pun juga berubah, wa ghadiba, bahkan dia marah, hatta waditu ani lam aqud akhbartuhu, hampir-hampir saja aku tadinya tidak mau mengabarkan, tapi akhirnya mengabarkan juga. Ya kan? Kan hampir-hampir saja. Ya, ani waditu, ya hatta waditu, sehingga aku ingin ani lam akun akhbartuhu, aku ingin tidak mengabarkannya. Namun apa kata Rasul? Qad udiya Musa. Musa telah diganggu. Bi aksar min dalika. Dengan gangguan yang lebih banyak dari itu. Masya Allah. Nabi Musa diganggu. Dengan gangguan yang lebih banyak dari itu. Fa sabaro. Lalu Nabi Musa bersabar. Fa sabaro. Lalu Nabi Musa bersabar. Maka dari keterangan ini kita tahu bahwa apakah hadis yang ke-389 ataukah 390 semuanya berbicara tentang hal yang serupa. Kalau tadi 389 berbicara tentang apa?
bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala bersabar dengan tuduhan mereka yang menganggap Allah punya anak. Wa innahu la yu'afim. Dan ternyata Allahu jalla jalaluh, yakni menolak ya sesuatu yang tidak Allah sukai tersebut. Namun Allah tetap apa? Namun Allah tetap memberikan rezeki. Ya, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Allah tetap memberikan rezeki. Ini yang pertama. Ya. Dan dari keterangan yang pertama ini, hakikatus sabar, yaitu man'un nafsi minal intiqam au ghairi. Yaitu hakikat kesabaran adalah menahan diri melakukan pembalasan atau yang lainnya. Jadi kalau kita bersabar, ya kita tidak membalas keburukan orang lain kepada kita dengan keburukan lagi. Itu hakikat kesabaran. Wasabur min asma'illahi ta'ala. Sabur adalah nama-nama Allah ta'ala. Bahwa alladhi la yu'ajilu usata bil intiqam. Dan Allah ta'ala tidak menyegerakan dengan adanya pembalasan dan hukuman kepada orang-orang yang al-usat. Orang-orang yang ahli maksiat. Dan itu ditangguhkan. Ditangguhkannya itu ya barangkali saja dia berubah. Kalaupun tidak berubah maka ya itulah yang akan terjadi. Doa yaitu dosa yang ditangguhkan akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang tadi. Kemudian innallaha ta'ala wasi'ul hilmi. Allah ta'ala itu sangat luas kesabarannya. Hatta 'alal kafir alladhi yansubu ilaihi al-walada. Ya. Wanid sampai-sampai Allah pun yakni yang luas kesabarannya ya, dan tetap bersabar menghadapi orang kafir yang sudah menuduh kalau Allah mempunyai anak dan Allah punya tandingan. Sampai mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ya, dan seterusnya. Itu merupakan tuduhan yang luar biasa. Selanjutnya ada pun hadis yang ke-390. Kalau tadi yang 389 terkait dengan Allah, ya, dengan Tuhannya yang 390 terkait dengan nabinya. Jadi orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya ada. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Allah dan Rasulnya ada. Ya contohnya ini. Yang kedua ini kan menceritakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam suatu pembagian dianggap itu pembagian yang tidak berdasarkan wajah Allah, tidak berdasarkan yakni ridha Allah. Seolah-olah itu akal-akalan siapa? Muhammad. Dan ya ada sebagian yang diberi oleh Rasulullah SAW berbeda dari yang lainnya, nggak ada masalah. Dan itu menunjukkan fihi jawazul muqadha fil qismah. Yang namanya pembagian sebagian diberinya lebih banyak daripada sebagian yang lainnya boleh-boleh saja, sah-sah aja. Ini tentu hasab mayar al-imam min ita'i ahadin aksar min ghairihi. Yaitu bahwa di mana seorang imam ya dia memandang menurut pandangannya memberikan yang ini sekian, yang ini lebih banyak lagi ya. Lama arafa min juhdi wa ikhlasi, setelah mengetahui tentang kesungguhan dan keikhlasan. Enggak apa-apa. Jadi yang namanya pembagian oleh pimpinan itu yang ini sedikit, yang ini banyak, enggak ada masalah. Yang penting pertimbangannya adalah melihat mana juhudnya, kesungguhannya, mana keikhlasannya, begitu boleh. Dan yang namanya adil itu tidak harus sama, tidak. Ya, tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Yang kedua, fi al-ibrah lil amilin fi haqqid da'wah. Yakni ini ada pelajaran bagi orang-orang yang beramal ya atau yang bekerja di ranah dakwah
an yu'ridu anis sufaha, supaya mereka berpaling dari orang-orang yang sapih, kurang akal. Wal juhala, dan juga dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Wala yakunu munkasiril khawatir min ahadisihim al-mu'lima. Jangan suka terpengaruh dengan perkataan mereka yang menyakitkan. Ini. Jadi kalau kita ngadepin orang yang bodoh, Pak Waspahu, maafkan dan biarkan. Jadi kalau kita ini selalu mendengarkan kata-kata orang yang bodoh, orang yang kalau bicara itu nggak pakai perhitungan, sampai kapanpun berita ini nggak bakal selesai. Makanya kalau antum sering dengerin komen-komen di medsos tuh, itu komen di medsos itu adalah komen yang nggak layak antum denger, nggak layak antum baca. Semakin antum banyak membaca komen itu, antum semakin sesak. Makanya dikatakan di sini apa katanya? Fi al-ibrul amilin fi haqqid dakwah. Maka padanya ada pelajaran tentang orang yang melakukan sebuah aktivitas yaitu di ranah dakwah supaya berpaling dari asupaha, dari orang-orang yang sapih yang kurang akal. Ya. Orang yang kurang akal. As-sapi qalilul aqli wa dhaifur ra'i. Sedikit akalnya dan lemah nalarnya. Wal juhala, orang yang bodoh. Wala yakunu munkasiril khawatir min ahadisim al-mu'limah. Dan jangan jadi orang yang mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh oleh apa? Oleh perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan. Jangan terpengaruh. Berikutnya, fihi qudratur rasul. Maka padanya ada teladan Rasulullah SAW. Al-hasanah yang baik. Di ummati bagi umatnya. Bi annahu samaha wa afa anil ladhi adahu. Puasanya dia cukup bertoleransi dan memaafkan dari orang yang mengganggunya. Bikalamihil mu'di, dengan perkataan yang menyakitkan. Kemudian wa qaddama an-namudaj at-tayyiba li sabbil jamil anil ada. Dan juga beliau sudah mendahulukan dengan sebuah sebuah gambaran yang baik supaya apa? Supaya timbulnya keindahan perangai di dalam menghadapi sesuatu yang ada yang mengganggu. Oh, Musa lebih parah daripada itu. Sama kita juga sekarang begitu. Ya. Dan yang keempat, at-ta'assi biman madha minan mudara'i li irahati an-nafsi wa tuma'inatil qalbi. Yakni mengikuti orang yang terdahulu dari orang-orang yang terkemuka. Ya, untuk apa? Untuk menenangkan jiwa, menenteramkan hati, bahwa apa yang kita alami ini belum seberapa dibandingkan dengan orang yang terdahulu. Seperti para duat umpamanya diganggu, belum seberapa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada Imam Bukhari. Belum seberapa seperti yang dilakukan oleh orang-orang kepada Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Insyaallah dengan cara begitu kita akan lebih menjadi orang yang betul-betul berlapang dada. Demikian cukup insyaallah. Nanti kita teruskan bab yang ke 180 berapa ya? 83 insyaallah di waktu yang lain. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa akhdawana. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.